Bab 1586, lelang dimulai. Meskipun perusahaan tumpah ruah mendominasi perdagangan di distrik barat, bukan berarti keluarga Thompson memiliki keputusan akhir di distrik barat. Keluarga Thompson belum memiliki kekuatan ini. Hanya secara relatif. Pengaruh dan volume perdagangan perusahaan kornukopia di wilayah barat lebih besar daripada perusahaan lain. Selain itu, kantor pusat perusahaan tumpah ruah terletak di sini. Semua orang juga menyetujui status perusahaan perdagangan kornukopia di distrik barat. Situasi di wilayah timur, selatan, dan utara lainnya mirip dengan di wilayah barat. Hanya wilayah tengah yang berbeda. Karena sebenarnya pengendali bank komersial Baisunyuan di distrik pusat adalah organisasi terkuat di Starvoid Realm, Liga Suci. Belum lagi wilayah tengah. Bahkan seluruh benua ilahi tengah, dan bahkan seluruh Starvoid Realm, diputuskan oleh Liga Suci. Ini adalah organisasi yang mengumpulkan semua pembangkit tenaga tingkat suci di Starvoid Realm. Di Starvoid Realm, tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun yang berani menantang otoritas Liga Suci. Bahkan keluarga seperti keluarga Gibson dengan pangkat Raja Suci pun tidak bisa melakukannya. Tentu saja, patriark dari keluarga Gibson, Raja Suci, juga salah satu tetua Liga Suci, dan memiliki suara yang bagus di Liga Suci. Mereka secara alami tidak perlu menyinggung Liga Suci. Setelah Luka datang ke distrik barat, dia langsung pindah ke cabang bank komersial Dingsheng di distrik barat, lalu mulai menyusun tata letak dan mempersiapkan penyelidikan distrik barat. Nyatanya, keluarga Stone mengirim eksekutif inti ke daerah lain untuk menyelidiki. Itu adalah lalat tanpa kepala yang berantakan. Kemungkinan menemukan pembunuhnya seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Ini hanya sikap keluarga Stone. Jika ahli waris kedua meninggal, tidak ada yang akan dilakukan. Bagaimana dunia luar memandang keluarga Stone-nya? Backhand mereka yang sebenarnya adalah mengundang leluhur di alam suci untuk keluar dari gunung, dan menggunakan esensi darah yang ditinggalkan Carter dalam keluarga untuk melakukan teknik traksi garis keturunan untuk mengetahui lokasi spesifik Carter sebelum kematiannya. Kemudian mulailah penyelidikan tempat Carter meninggal. Patriark keluarga Stone telah memberitahu leluhur tentang berita tersebut, adapun leluhur mana yang akan keluar dan kapan mereka akan keluar, itu di luar kendalinya. Karena teknik traksi garis keturunan, hanya Saint Realm yang bisa melakukannya, dan keluarga Stone hanya bisa menunggu dengan sabar. Suasana luar tegang, dan David tidak merasakan apa-apa ketika dia tinggal di kamar setiap hari. Tidak peduli betapa hebatnya Luka, dia tidak berani pergi langsung ke markas bank komersial kornukopia untuk diselidiki. Keluarga Thompson belum jatuh ke titik itu. Eliza tidak datang untuk mencari David. David juga senang dan santai. Waktu terus berlalu dengan lambat. Segera tiba waktunya untuk pelelangan. David bangun pagi untuk mandi. Jaga dirimu. Anda tidak bisa berpaling dari pelelangan karena masalah citra, meski kemungkinannya sangat kecil. Dibersihkan. David membawa kotak pedang di punggungnya, dan memegang cairan agar-agar markisa di tangannya. Bersiap-siap untuk pergi keluar. Ada ketukan di pintu. Bum bum bum. David tidak bertanya, dan langsung membuka pintu. Tuan David, hari ini adalah hari pelelangan, bersiaplah, aku akan mengantarmu ke sana nanti, kata Darwin berdiri di luar pintu. Orang tua yang bermasalah, aku siap, ayo pergi sekarang, kata David. Tuan David, tolong ikuti saya. David mengikuti Darwin ke depan. Pada akhirnya, mereka tiba di depan sebuah bangunan besar dan mewah, dan ada 4 pembangkit tenaga abadi yang menjaga pintunya. Gunakan pembangkit tenaga immortal level sebagai penjaga. Saya khawatir hanya kekuatan yang kaya dan berkuasa seperti perusahaan tumpah ruah yang dapat melakukannya. Tuan David, disitulah pelelangan akan diadakan. Anda bisa mengeluarkan kartu undangan dan menyerahkannya kepada penjaga, lalu Anda bisa masuk. Ini masih pagi, dan masih ada 3 jam sebelum pelelangan dimulai. Anda bisa jalan-jalan di luar. Pergi saja setengah jam lebih awal, tapi jangan terlambat, begitu pelelangan dimulai, Anda tidak akan diizinkan masuk lagi, bahkan jika Anda memiliki kartu undangan, kata Darwin, menunjuk ke gerbang tidak jauh. Oke, aku mengerti, terima kasih, Pak Tua. David berkata penuh terima kasih. Tuan David, sama-sama. Ini adalah perintah Nona San. Saya hanya mengikuti perintah. Terima kasih kembali. Apakah ada yang Tuan David tidak mengerti? Jika tidak, maka saya akan pergi dulu. Ngomong-ngomong, Pak Tua, ini adalah pertama kalinya saya berpartisipasi dalam lelang berskala besar. Apakah ada yang perlu saya perhatikan? Tanya David. Darwin tidak menyelidiki apakah ini pertama kalinya David atau berapa kali. Bagaimanapun, ini adalah orang yang dibawa oleh Nona San, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan David, seperti namanya, lelang adalah lelang barang. Penyelenggara mengeluarkan harta karun dan kemudian menjelaskan tujuan dan kinerja harta karun tersebut.
Jika menurut Anda harta ini berguna bagi Anda dapat berpartisipasi dalam penawaran, dan tamu lain yang membutuhkannya akan mengikuti. Dalam penawaran, penawar tertinggi menang, sesederhana itu, jelas Darwin. Apakah ada batasan? Misalnya, berapa banyak uang yang dapat ditawar oleh satu orang, atau apakah Anda perlu melihat apakah penawar memiliki begitu banyak uang? David terus bertanya. Tuan David bercanda. Mereka yang dapat menerima undangan dari perusahaan perdagangan kornukopia dan mengikuti pelelangan semuanya adalah orang-orang terkenal. Jika tidak ada uang untuk pelelangan, situasi seperti ini tidak mungkin terjadi. Semua orang tidak mampu kehilangan muka itu. Bahkan jika beberapa anak muda kadang-kadang mengalami situasi seperti itu, dan pasukan di belakangnya akan mengirimkan uang tepat waktu, sehingga tidak ada batasan dalam pelelangan. Jadi, aku bisa terus menawar. David berkata dengan gembira. Tuan David, Anda dibawa oleh wanita ketiga. Status Anda tidak boleh lemah. Anda tidak dapat menawar dengan jahat. Setiap harta dalam lelang ini tak ternilai harganya. Jika Anda benar-benar tidak punya uang untuk membayar saat itu, jangan malu. Hanya dirimu sendiri, wanita ketiga juga akan terlibat, dan perusahaan tumpah ruah telah mempersiapkan pelelangan ini selama bertahun-tahun, jadi tidak boleh ada kecelakaan. Darwin dengan cepat membujuk. Dia sangat takut David datang ke pelelangan untuk membuat masalah. Jika dia benar-benar mengambil banyak barang dan tidak punya uang untuk membayar, maka dia akan mendapat masalah. Intinya mereka tidak tahu apa latar belakang David, jadi ada faktor yang tidak bisa dikendalikan. Ayo tanya Nona San nanti. Aku mengerti, selama kamu punya uang, kamu bisa menembak apapun yang kamu mau. Itu benar, tapi, Darwin berpikir sejenak tetapi tidak berbicara. Hanya ditambahkan dalam pikiran saya. Tapi berapa banyak uang yang bisa dimiliki pemuda sepertimu? Sekalipun itu keturunan langsung dari keluarga besar atau kekuatan besar, kekayaan yang bisa dikendalikan terbatas. Seperti lelang besar semacam ini. Masih relatif sedikit anak muda yang berpartisipasi. Kebanyakan dari mereka adalah kepala fraksi untuk berpartisipasi. Lagi pula, jumlah kekayaan yang mungkin terlibat sangat besar. Banyak harta telah sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan dari pasukan masing-masing. Ini membutuhkan membayar harga yang sangat besar untuk menawar. Anak muda, baik keturunan langsung maupun ahli waris, kebanyakan tidak bisa menjadi tuan. Jangan khawatir, Pak Tua. Aku akan melakukannya secukupnya. Ini adalah kepercayaan yang diberikan Mes Thompson dan Cornucopia kepadaku. Bagaimana aku bisa membuat masalah? Kata David. Dia juga melihat keberatan Darwin. Kalau begitu saya berharap Tuan David harta yang Anda sukai dalam pelelangan ini. Jika tidak ada yang lain, saya tidak akan mengganggu Anda, Darwin mengucapkan selamat tinggal. Dia juga ingin mencari Nona San untuk memastikan identitas David. Terima kasih selamat tinggal. Bab 1587, Harta Karun Manusia. David melihat Darwin pergi. Setelah menunggu sekitar 10 menit, saya menemukan bahwa tidak ada yang memasuki lokasi lelang. Diperkirakan memang terlalu dini. Lagi pula, masih ada 3 jam sebelum lelang dimulai. Dia tidak ingin keluar, tapi jika dia masuk ke tempat pelelangan sekarang, dia satu-satunya yang ada di dalam. Bukannya David takut kesepian. Sebaliknya, ketika orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan datang kemudian, mereka akan melihatnya pada pandangan pertama ketika mereka masuk, dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan diingat. Ini tidak sejalan dengan karakter rendah hati David. Jadi, mengikuti petunjuk Darwin, mereka meninggalkan tempat pelelangan diadakan dan berkeliaran di jalanan. Perusahaan perdagangan Cornucopia adalah salah satu dari 5 perusahaan perdagangan besar di benua ilahi tengah. Kantor pusatnya secara alami didirikan di bagian paling makmur dan tengah dari zona perdagangan super besar, dan jalan-jalannya juga dipadati orang. David sedang berjalan di jalan yang sibuk, pikirannya sudah melayang ke pelelangan 3 jam kemudian. Lelang ini akan sangat penting baginya. Apakah kekuatannya bisa lebih jauh tergantung pada lelang ini jika Anda melewatkannya, Anda tidak tahu berapa lama Anda harus menunggu. Secara acak menemukan kedai yang relatif mewah di dekatnya, dan berjalan masuk. Selamat datang. 2 penyambut wanita bertubuh tinggi dan tampak manis di depan pintu membungkuk dan berteriak. Setelah memasuki kedai, David melihat banyak orang minum dan mengobrol dengan keras di lantai pertama. Tak lama kemudian seorang pelayan cantik datang. Tuan, berapa orang? Hanya aku, carikan aku tempat yang tenang, aku tidak suka terlalu berisik. Jawab David. Lalu, Pak, apakah Anda memiliki kartu VIP? Tidak. Maaf Pak, begini. Saya tidak punya kartu VIP di sini, jadi saya hanya bisa makan di lobi di lantai 1. Setiap lantai membutuhkan kartu VIP yang berbeda tingkatnya. Pelayan cantik itu menjelaskan. David berpikir dalam hati, tentu saja, industri jasa ini semuanya rutin.
Konsumen selalu diperlakukan berbeda. Ini adalah kasus di bumi, dan juga kasus di Starvoid Realm. Kalau begitu buatkan satu untukku. David berpikir sejenak dan berkata. Oke, ke sini, Pak. Pelayan cantik membawa David ke meja depan. Anda ingin mengajukan kartu VIP level berapa, Pak? Beri aku kartu VIP level tertinggimu di sini, aku ingin duduk di lantai paling atas, kata David. Tuan, kartu VIP level tertinggi kami membutuhkan. Beberapa menit kemudian, David menghabiskan 10 juta koin bintang untuk mendapatkan kartu VIP dengan level tertinggi. Di bawah pengawasan beberapa pelayan cantik, mereka meninggalkan meja depan dan pergi ke lantai paling atas. Tempat di sini relatif luas, tetapi orangnya relatif sedikit, dan beberapa meja berserakan di sana-sini. David memilih tempat duduk di dekat jendela dan duduk, melihat ke jalan yang ramai di bawah. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Pelayan cantik yang membawa David bertanya dengan sopan. Sudah lama sejak saya bertemu dengan pemboros besar. Ketika dia melihat David untuk pertama kalinya, dia merasa pemuda ini tidak sederhana. Tidak hanya dia tampan, tetapi temperamennya bahkan lebih baik. Dilihat dari pengalamannya selama bertahun-tahun dalam mengenal orang, itu pasti keturunan langsung yang dibudidayakan oleh kekuatan kuat tertentu. Seperti yang diharapkan, habiskan 10 juta koin bintang untuk mendapatkan kartu keanggotaan tanpa berkedip. Pria muda dan menjanjikan seperti ini adalah tujuan para wanita cantik ini. Siapa yang tidak ingin terbang di dahan dan menjadi burung phoenix? Beri aku beberapa hidangan khas dan anggur khasmu. David menjawab dengan santai. Meskipun dia sedang tidak mood untuk makan. Tapi sekarang sudah di sini, Anda tidak bisa hanya duduk di tempat orang lain untuk apa-apa, butuh uang untuk membuka kedai, apalagi di jalan paling makmur ini, berbagai biayanya diperkirakan tidak sedikit. Dan setelah mengajukan kartu, apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak mengeluarkan uang? Meskipun David memiliki banyak uang untuk dibelanjakan, tapi juga tahu kebenaran yang memalukan tentang pemborosan. Oke, mohon tunggu sebentar, Pak. Setelah pelayan cantik selesai berbicara, dia mengangkat tangan kirinya, tirai tipis muncul, dan mengetuknya beberapa kali dengan tangan kirinya. Kemudian dia menatap David lagi, dan melanjutkan, Tuan, saya telah memesannya untuk Anda, apakah Anda ingin memastikan harga unitnya? Tidak perlu, langsung saja, jawab David. Oke, tunggu sebentar, Tuan. Semoga Anda menikmati makanan yang enak. Pelayan cantik itu pergi setelah berbicara. David melihat jalan yang sibuk di luar. Selalu ada pertanyaan di benaknya. Bumi hanya memiliki peradaban tingkat 0,7, dan puluhan ratus lantai bangunan tinggi dapat dilihat di mana-mana. Terlepas dari apakah itu galaksi Bima Sakti peradaban tingkat ketiga atau dunia imajiner bintang peradaban tingkat ketujuh, tingkat peradabannya jauh lebih tinggi daripada bumi, tetapi tidak ada bangunan beton bertulang bertingkat seperti itu. Bangunan terbuat dari logam dan kayu keras, lantainya tidak tinggi. Misalnya, David sekarang duduk di lantai 9, yang dianggap relatif tinggi di sekitarnya. Sebagian besar bangunan lain memiliki 3 atau 4 lantai, 4 atau 5 lantai, dan yang tertinggi hanya setinggi sekitar selusin lantai. David merasa seolah-olah dia hidup di zaman kuno di bumi, tetapi ketika pelayan baru saja memesan makanan, teknologi yang digunakan membawanya kembali ke kenyataan. Dia masih tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Berbicara secara logis, semakin tinggi peradaban, seharusnya semakin maju teknologinya. Dalam beberapa hal, tidak peduli apakah itu galaksi Bima Sakti atau Starvoid Realm, ia memang jauh lebih berkembang daripada bumi. Tapi dari segi arsitektur, kenapa terasa inferior dari bumi? Faktanya, apa yang tidak diketahui David adalah bangunan bumi menggunakan struktur beton bertulang, yang hanya dapat bertahan selama beberapa dekade. Ini perlahan akan membusuk setelah beberapa dekade. Adapun bangunan di bawah kakinya, tidak masalah tinggal di sana selama ratusan ribu tahun. Inilah celahnya. Bagaimana beton bertulang bisa mengejar logam khusus ini dan rumah yang dibangun dengan besi dan kayu? Harapan hidup kedua belah pihak lebih dari 10 kali lebih buruk. Bukan karena Starvoid Realm tidak memiliki kekuatan untuk membangun lantai yang lebih tinggi, itu tidak terlalu diperlukan. Seluruh Starvoid Realm sangat luas dan berlimpah. Lebih dari tempat bagi orang untuk hidup. Semua orang juga suka menyendiri. Mengapa menghabiskan begitu banyak energi untuk membangun gedung-gedung tinggi? Kecuali beberapa kekuatan besar akan menghabiskan sumber daya keuangan dan material yang sangat besar untuk membangun gedung yang lebih tinggi untuk menunjukkan status mereka. Yang lain tidak melakukannya. Tidak hanya itu, dalam proses perkembangannya, manusia juga menemukan bahwa tubuh manusia adalah harta terbesar di alam semesta, seolah tak ada habisnya. Secanggih apapun teknologi, tetap saja benda asing, dan tidak mungkin membuat manusia hidup selamanya. Akibatnya, arah penelitian manusia berangsur-angsur berubah.
perlahan-lahan dipindahkan dari luar tubuh manusia ke tubuh manusia. Pada akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Kultivasi adalah mengembangkan harta di dalam tubuh manusia. Selama seseorang mencapai alam abadi, tanpa pengaruh faktor luar, umur manusia akan mencapai satu era, yaitu 129.600 tahun. Jika seseorang mencapai Sein Realm, maka umur manusia tidak ada habisnya. Tidak ada teknologi tinggi yang dapat melakukan ini. Oleh karena itu, galaksi Bima Sakti peradaban tingkat ketiga dan dunia maya bintang peradaban tingkat ketujuh yang dilihat David tidak memiliki rasa teknologi seperti yang dibayangkan. Ini telah menjadi sedikit retro. Ini semua adalah hasil dari pergeseran arah penelitian manusia dengan perkembangan lebih lanjut. Tapi ini adalah rahasia inti umat manusia. Jika David ingin tahu, dia hanya dapat memiliki kesempatan setelah dia memasuki Sein Realm dan bergabung dengan Liga Suci. Bab 1588, Darurat. David linglung. Makanan dan wine yang dia pesan sudah mulai terhidang satu per satu. David, yang kembali sadar, mulai perlahan makan piring kecil dan minum anggur kecil sambil melihat jalanan yang ramai. Cairan agar-agar markisa dikesampingkan oleh David. Dia ingin membukanya dan meneguknya. Saya juga takut penyimpanan saya yang tidak tepat akan mempengaruhi efek cairan agar-agar markisa, jadi saya akhirnya menyerah. Lagi pula, hal ini tidak berpengaruh padanya, dan meminumnya hanya untuk memuaskan nafsu makannya. Hanya ketika Celia dan yang lainnya meminumnya, efek terbaik dapat dicapai. Seiring berjalannya waktu, ada semakin banyak orang di lantai atas kedai tempat David berada. Di zona perdagangan super besar ini, ada cukup banyak orang kaya. Selain itu, letaknya tidak terlalu jauh dari kantor pusat perusahaan dagang kornukopia, sehingga lelang akan segera diadakan. Secara alami, banyak orang kaya berkumpul di sini. Banyak orang yang menerima undangan dari firma kornukopia mungkin tiba di sini beberapa hari sebelumnya. Sambil makan, David tiba-tiba melirik tangga. Saya melihat 3 pria dan 2 wanita, dan 5 orang muda muncul. Di antara mereka, seorang pria dan seorang wanita mengenakan pakaian yang sama, dan mereka seharusnya berasal dari sekte yang sama dengan pemeriksaan visual. David pernah melihat pakaian serupa di sekte kaca berwarna-warni. 2 pria dan 1 wanita lainnya berpakaian mewah. Sekilas, dia adalah anak dari keluarga kaya. Yang bisa masuk lantai 9 adalah mereka yang tidak kekurangan uang, dan pakaiannya lumayan, tapi pakaian ketiga orang ini lebih cantik. Selain itu, di belakang 5 orang itu, ada 2 lelaki tua. Mata David tertuju pada kedua pria tua itu, karena keduanya adalah yang terkuat di tahap awal kelas tertinggi. Menilai dari pakaian mereka, mereka seharusnya berasal dari sekte yang sama dengan kedua pemuda itu, dan mereka mungkin datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Sekilas, David berhenti memperhatikan beberapa orang dan terus makan makanannya sendiri dan minum anggurnya sendiri. Ditambah 2 pendatang baru ini di awal level tertinggi. Di seluruh lantai 9, selain David, ada sebanyak 10 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. 2 di antaranya adalah kelas tertinggi jangka menengah. Tampaknya pelelangan yang diadakan oleh firma kornukopia kali ini memang menarik banyak orang kuat untuk berpartisipasi. Beberapa anak muda melihat-lihat selama seminggu, lalu berjalan langsung ke meja kosong di sebelah David dan duduk. Setelah pelayan cantik selesai memesan, dia bergegas turun. Berbicara dengan orang-orang ini sangat menegangkan baginya. Saya khawatir jika seseorang secara tidak sengaja menyinggung pihak lain, maka semuanya akan berakhir. Sebuah meja besar penuh dengan piring, David mengambil beberapa suap dan kemudian menatap jalan di luar jendela dengan bingung. Percakapan 5 pendatang baru masuk ke telinganya. Dari percakapan beberapa orang, David tahu bahwa 2 pria dan 1 wanita dengan pakaian mewah itu berasal dari keluarga yang sama, dan nama belakang mereka adalah Pick. Kakak Gerard Pick, adik laki-laki Limo Pick, adik perempuan Violin Pick. Pria lainnya adalah sepupu mereka, Robert White. Tapi sekarang dia telah memasuki sekte tertentu. Adapun wanita itu, dia seharusnya dari sekte ini, saya tidak tahu nama spesifiknya, tapi saya hanya tahu nama belakangnya adalah Crimson. David tahu bahwa keduanya terutama melindungi wanita. Untuk mendapatkan perlindungan dari 2 pembangkit tenaga tahap awal tingkat tertinggi, status wanita ini tidak boleh rendah. Sepupu, sulit untuk keluar kali ini, mengapa kita tidak tinggal beberapa hari lagi? Biarkan kami memperlakukanmu dan Nona Crimson dengan baik sebagai tuan tanah, kata Gerard Pick. Itu benar, sepupu, kamu di sini. Jika kami tidak mengaturmu dengan baik, tampaknya saudara-saudara kita tidak tahu apa-apa jika kita menyebarkan berita, Limo Pick juga menambahkan. Terima kasih 2 sepupu, tapi kali ini kami dan saudari junior kami keluar dengan misi tuan, jadi kami tidak bisa menunda, jawab Robert White. Bukankah hanya untuk berpartisipasi dalam pelelangan perusahaan dagang kornukopia? Ayo berkumpul setelah pelelangan selesai.
Setelah pelelangan, kita harus buru-buru kembali ke sekte secepat mungkin. Saya menerima bantuan dari kedua sepupu itu. Lain kali, ketika saya menemukan kesempatan untuk keluar lain kali, saya pasti akan berkumpul dengan kedua sepupu itu. Kapan waktu berikutnya? Sepupu, sejak kamu masuk sekte, sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Ketika kita bersama, siapa yang tidak tahu pamor ketiga bajingan kita? Setelah kamu pergi, pamor kita sangat berkurang. Kakak benar, sepupu, kamu bilang kamu baik-baik saja, sekte macam apa yang kamu masuki? Sekarang sudah berakhir, ketenaran kita telah diambil oleh orang lain. Oke, jangan bicara lagi, bisakah sepupuku menjadi pemalas sepertimu? Dia adalah orang dengan cita-cita dan ambisi, bagaimana dia bisa sepertimu? Dia tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang sepanjang hari, dan dia terkenal. Bukankah itu hanya menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa apakah itu Oiran? Saya pikir itu adalah nama bunga, kata violin Pik tiba-tiba. Adik perempuan, kami tidak suka mendengar apa yang kamu katakan, mengapa kami tidak berbisnis dengan benar? Benar, adik perempuan, kami adalah saudaramu sendiri, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang kami? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kita. Oke, sepupu Gerard Pik, sepupu Limo Pik, sepupu violin Pik, semuanya, harap aman dan jangan tidak sabar. Saya hanya mampir untuk melihat Anda. Kali ini, waktunya sangat ketat, dan perintah guru sulit untuk dilakukan. Ikuti. Aku akan kembali untuk mengobrol denganmu ketika aku punya waktu. Robert White dengan cepat membujuk, menyeka keringat dingin di dahinya. Tidak bisa membiarkan mereka berbicara lagi. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak ingin adik perempuannya tahu tentang masa lalu yang romantis. Saya pikir sudah bertahun-tahun. Kedua anak laki-laki ini akan berubah. Tak disangka, hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Jika saya mengetahuinya, saya seharusnya tidak datang kepada mereka. Saat ini, makanan dan anggur sudah mulai disajikan. Beberapa orang mengubah topik dan berbicara sambil mengobrol. Nona Crimson itu dan kedua tetua pada tahap awal kelas tertinggi tidak banyak bicara sepanjang waktu. Violin Pik sesekali menyela beberapa kata untuk membongkar kedua kakak laki-lakinya. Keduanya mungkin sudah terbiasa dan tidak terlalu peduli. Sepanjang lantai 9, suara dari setiap meja sangat rendah. Hanya meja mereka yang lebih keras. David tidak peduli, meskipun kedua meja itu berdekatan, itu tidak mempengaruhinya. Tetapi beberapa orang tidak bahagia. Hei, siapa itu? Bisakah kamu pelankan suaramu? Ini adalah tempat umum, bukan tempat untuk menyombongkan diri. Jika kamu ingin meledakkannya, begitu kamu membuka mulut, semua orang tidak perlu mengatakannya itu, dan mereka hanya bisa mendengarkanmu. Suara, seorang pria muda di meja sebelah berdiri dan berkata, "Brengsek, kamu siapa? Bukan urusanmu jika aku berbicara dengan keras. Apakah kamu tahu rumah siapa ini? Jika kamu tidak terbiasa, keluarlah, dan jangan mengoceh di sini." Gerard Pik langsung berdiri. Lingkungan tempat ia dibesarkan telah membuatnya terbiasa menjadi sombong dan mendominasi. Jika seseorang berani memarahinya, mereka secara alami akan memarahinya kembali. David mengerutkan kening. Apakah anak ini idiot? Saya tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Ada begitu banyak pembangkit tenaga tingkat tertinggi di lantai 9, dan dia, seorang pria yang bahkan belum mencapai alam abadi, di mana dia memiliki keberanian untuk mengutuk. Dan kebetulan di meja dia memarahi, kebetulan ada pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di tingkat tertinggi. Diperkirakan anak ini dulunya sombong, kali ini saya khawatir dia akan ditendang di atas plat besi. Meja David persis berada di tengah-tengah kedua pihak. Bab 1589, Lucas Stone tiba. Omelan di antara keduanya langsung menarik perhatian semua orang di lantai 9. Semuanya menunjukkan ekspresi bercanda. Sebagian besar dari orang-orang ini diundang oleh perusahaan perdagangan kornukopia untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan status mereka tidak rendah. Meskipun menunggu itu membosankan, tidak ada salahnya menonton pertunjukan yang bagus. Meskipun Gerard Pik adalah seorang idiot dan tidak dapat melihat situasinya dengan jelas, sepupunya Robert White masih tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Lagi pula, dia adalah orang yang bergabung dengan sekte dan telah dilatih. Dia buru-buru berdiri dan berkata, "Kakak, aku benar-benar minta maaf. Sepupuku sudah di rumah dan dimanjakan oleh keluarganya. Dia belum keluar untuk melihat dunia. Jika ada rasa tidak hormat, tolong Tuan, saya akan meminta maaf kepada Anda atas namanya. Mengapa Anda tidak menemani saya? Semua orang menghasilkan uang dengan kebaikan, dan saudara-saudari lainnya juga. Saya, Robert White, membeli semua pesanan di sini hari ini, tolong bantu saya." Ketika Gerard Pik mendengar ini, dia segera berhenti. Keluarga Pik tidak lemah di area perdagangan super besar ini. Ada juga hubungan yang tidak terpisahkan dengan perusahaan tumpah ruah. Ada banyak perusahaan untuk mendukungnya.
Keluarga Pig secara alami hidup seperti ikan di air di sini. Oleh karena itu, Gerard Pig juga menganggap tempat ini sebagai wilayahnya sendiri. Orang luar ini memarahi diri mereka sendiri di wilayah mereka sendiri. Bagaimana mungkin Gerard Pig dianiaya seperti ini? Dia berkata dengan keras tidak puas, "Sepupu, apa yang kamu minta maaf padanya?" Dia menyela pembicaraan saudara kita. Jika kita ingin meminta maaf, dia harus meminta maaf kepada kita. Itu hanya sekelompok massa yang berani sombong di wilayah saya benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Gerard Pig, diam. Wajah Robert White berubah, dan dia berteriak keras. "Sepupu, kamu." Gerard Pig ingin membantah, tetapi ketika dia melihat ekspresi Robert White menatapnya, dia menelan apa yang akan dia katakan. Kekuatannya rendah. Aku sudah terbiasa sombong lagi. Saya tidak menemukan sesuatu yang salah di sini hari ini. Tapi dia masih percaya bahwa sepupunya Robert White tidak akan menyakitinya. Dia tidak melanjutkan berbicara. Dan adik perempuan Robert White, Mes Crimson, memandang Gerard Pig dan mengerutkan kening dengan manis. Jelas, dia juga sedikit tidak senang dengan tindakan Gerard Pig. Dia tidak bisa tidak berpikir, bagaimana idiot ini bertahan sampai sekarang. Sungguh tidak dapat dipahami bahwa kakak senior masih bermain dengan sepupu seperti itu sebelumnya. Namamu Gerard Pig, kan? Biarkan aku memberitahumu, kamu salah. Di benua ilahi tengah, ada orang yang berani memarahiku dan menyuruhku pergi, tetapi kamu tidak termasuk. Gerard Pig memarahi pemuda itu berkata dengan nada muram. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani memarahiku, kenapa aku tidak bisa memarahimu? Aku memarahimu hari ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kata Gerard Pig lagi. Dia tidak bisa melihat orang lain berpura-pura agresif di depannya. Dia selalu menjadi satu-satunya yang berpura-pura. Dengan dia di sini, di mana giliran orang lain untuk berpura-pura? Siapa aku untuk mengatakannya? Aku khawatir aku akan membuatmu takut. Potong, siapa yang bisa menyombongkan diri? Katakan padaku jika kamu memiliki kemampuan. Jika aku cemberut, nama belakangku bukan Pig, kata Gerard Pig dengan nada tidak setuju. Keluarga Pig didukung oleh perusahaan tumpah ruah. Bagaimana mungkin dia, Gerard Pig, takut dengan sebuah nama? Selain itu, dilihat dari penampilan kelompok orang ini, mereka tidak terlihat seperti orang paling kuat di Star Void Realm. Benarkah? Kalau begitu dengarkan baik-baik, namaku. Pemuda itu baru saja akan menyebut namanya. Orang lain menaiki tangga dan memotongnya. David tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan menoleh dengan pandangan. Saya melihat seorang pria berusia 30-an datang. Seorang lelaki tua mengikuti di belakang. Saat dia melihat lelaki tua itu, mata David menyusut. Tahap akhir tertinggi. Orang tua ini ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tahap akhir. Ini tentang kekuatan yang sama dengan Nona Celeste. Anda harus tahu bahwa Sister Hong adalah sesepuh dari Sekte Ubin Kaca Berwarna-Warni, statusnya tidak rendah. Orang tua itu sebanding dengan kekuatan Nona Celeste. Agaknya identitasnya tidak akan sederhana. Tentu saja, tidak sesederhana pria yang berjalan di depan pria tua itu. Dapat dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik tahap akhir tertinggi. Pasti pewaris kekuatan besar. Begitu keduanya muncul, mereka langsung menekan penonton. Semua mata tertuju pada mereka. Bahkan pemuda yang hendak menyebutkan namanya tadi pun tercengang. Lawannya benar-benar terlalu mengesankan. Banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di tempat kejadian memandang lelaki tua itu dengan sedikit terkejut. Termasuk dua periode tingkat tertinggi. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan pemain tertinggi tahap akhir di sini. Orang yang begitu kuat, tidak peduli di kekuatan mana dia berada, statusnya tidak akan rendah. Terlebih lagi, dilihat dari posisinya, jelas pria yang berjalan di depan memiliki status yang lebih tinggi. Dua orang yang baru saja naik ke atas adalah Luka, pewaris nomor 1 keluarga Stone, dan Jared, pelindungnya. Luka dikirim ke sini oleh keluarganya untuk menyelidiki kematian Carter. Kebetulan bertemu dengan perusahaan tumpah ruah yang mengadakan lelang. Bagaimana dia bisa melewatkan pertemuan semacam ini yang kebetulan mengumpulkan sebagian besar pembangkit tenaga listrik di sekitarnya? Awalnya, saya hanya lewat di bawah dan pergi ke perusahaan tumpah ruah. Saya baru saja mendengar seseorang berdebat di lantai atas. Sambil iseng, saya naik untuk menonton kegembiraan. Lagi pula, masih pagi sebelum pelelangan dimulai. Setelah keduanya muncul, mereka menemukan meja kosong dan duduk. Luka menyilangkan kakinya dan berkata dengan santai, "Ayo, bukankah kamu sangat bersemangat sekarang? Mengapa kita mematikan mesin begitu kita datang? Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya datang untuk duduk dan menonton kegembiraan. Anggap saja aku tidak ada." Setelah beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Gerard Pig telah didorong paksa ke kursi oleh Robert White dan memperingatkannya dengan matanya, menyuruhnya untuk tidak berbicara.
Luka menatap pemuda yang baru saja akan memperkenalkan dirinya. Bukankah kamu hanya ingin memperkenalkan dirimu? Mari kita dengarkan dan lihat apakah kamu bisa membuatku takut. Tuan muda, Anda bercanda. Status saya yang tidak penting jauh lebih rendah dari Anda, jadi saya tidak akan membodohi diri sendiri, kata pemuda itu dengan hormat. Dia juga diam-diam diperingatkan oleh kelas tertinggi di meja yang sama. Jangan pernah menyinggung pihak lain. Selain itu, kedua pendatang baru ini tidak mudah untuk dipusingkan pada pandangan pertama, mereka bukanlah orang bodoh-bodoh seperti Geratik. Benar-benar membosankan, Luka menggelengkan kepalanya. Saya awalnya ingin datang untuk melihat kegembiraan. Tidak menyangka dia datang. Semua orang fokus pada diri mereka sendiri, tetapi malah menyelesaikan konflik antara kedua pihak. Luka melirik orang-orang di lantai 9. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ini juga memiliki 2 periode tingkat tertinggi. Meskipun firma Cornucopia secara bertahap mengungkapkan ambisinya karena keluarga Gibson, ia menjadi agak genting selama bertahun-tahun dan secara bertahap tertinggal dari 4 firma besar lainnya. Tapi unta kurus lebih besar dari kuda, dan daya tariknya masih sangat kuat. Lelang ini juga merupakan langkah besar pertama perusahaan perdagangan Cornucopia selama bertahun-tahun. Diperkirakan juga untuk menyegarkan kembali hati masyarakat. Pulihkan pengguna yang hilang dari bisnis tumpah ruah. Terus terang, sebenarnya, Luka tidak ingin keluarga Thompson menyerah begitu saja dan menyerahkan perusahaan tumpah ruah itu. Jika perusahaan tumpah ruah dikendalikan oleh keluarga Gibson, di antara 5 firma komersial besar, kecuali firma komersial Bai Seng Yuan, siapa yang berani bersaing dengan 3 firma komersial besar lainnya? Ini bukan hal yang baik untuk Dingsheng Commercial Bank. Hasil terbaiknya adalah keluarga Thompson tidak mau menyerah, dan kedua belah pihak akan menderita akibat pertempuran dengan keluarga Gibson. Hanya saja ini jelas tidak mungkin. Begitu keluarga Gibson menjadi serius. Jika keluarga Thompson tidak dapat bertahan dalam 3 putaran, mereka harus dengan patuh mengakui kekalahan. Menyumbang tumpah ruah industri leluhurnya ke perusahaan. Jika tidak, yang menanti mereka adalah bencana genosida. Bab 1590, orang bisa pergi, tapi anggur tetap. Tatapan Luka terus bergerak. Dia menemukan sosok yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Semua orang di lantai 9 fokus pada diri mereka sendiri. Hanya sosok ini yang makan dan minum sendiri. Dan matanya masih melihat ke jendela, dan Anda sama sekali tidak menganggap diri Anda serius. Sebagai penerus pertama Luka untuk keluarga Stone, kemanapun Anda pergi, selama Anda tidak bertemu monster itu, dia adalah salah satu orang yang paling banyak dibicarakan. Hari ini, dia tiba-tiba bertemu seseorang yang tidak menganggapnya serius sama sekali, yang langsung membangkitkan rasa ingin tahu Luka. Dia mengalihkan semua matanya pada pria ini. Setelah melihat penampilan pihak lain dengan jelas, Luka sedikit terkejut. Bocah. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Mungkin keturunan langsung dari keluarga tertentu, keluar untuk melihat dunia untuk pertama kalinya. Saya belum dipukuli oleh masyarakat. Saya selalu merasa bahwa langit adalah bosnya, dan saya adalah anak kedua. Tidak bisa memandang rendah siapapun. Orang yang menatap Luka secara alami adalah David. Dia melihat Luka dan Jared tepat ketika mereka muncul, dan dia sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Jared adalah pembangkit tenaga listrik tahap akhir tertinggi. Kemudian saya tidak menindaklanjuti lagi. Kekuatan Luka tidak lemah, dan dia dilindungi oleh orang yang kuat di tahap selanjutnya dari tingkat tertinggi, jadi dia pasti orang yang berkekuatan besar. Tapi jadi apa? Ada hubungannya dengan dia, David. Orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang lain. Dia hanya ingin waktu cepat berlalu dan pelelangan bisa dimulai lebih awal. Luka menatap David, dan omong-omong menarik perhatian orang lain. Untuk David, yang lain juga lebih penasaran. Saat mereka muncul, David sudah ada di sana. Aneh ya, setidaknya ada 3 atau 5 orang, dan sebanyak 7 atau 8 orang bersama. Hanya David yang duduk di sana sendirian. Ada kotak kayu persegi panjang di sebelahnya, dan saya tidak tahu isinya apa. Ada juga toples anggur kecil di atas meja. Sangat kontras dengan guci anggur di kedai minuman. Melihat penampilannya yang aneh, saya tidak tahu sudah berapa tahun disimpan. Saat mata semua orang di lantai 9 tertuju padanya, David mengerutkan kening tanpa sadar. Persepsinya sangat kuat, Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa semua orang memperhatikannya. David tidak tertarik menjadi orang yang menarik perhatian. Mengerti. Pergi sendiri. Meskipun dia tidak takut pada orang-orang ini, bahkan tingkat tertinggi akhir, saya benar-benar ingin bertarung dengan seluruh kekuatan saya. Itu dibantu oleh kekuatan spiritual dan pedang jahat. David belum tentu kalah, hanya saja dia tidak suka perhatian.
Hal yang sama berlaku untuk mengubah tempat dan mencampur waktu. Jika tidak berhasil, tunggu saja di perusahaan tumpah ruah. Lagi pula, waktunya tidak jauh berbeda. Tepat ketika David hendak bangun dan pergi, Luka datang ke mejanya. Adik laki-laki, membosankan melihatmu di sini sendirian, bagaimana kalau kita minum segelas anggur bersama? Kata Luka. Dia ingin melihat siapa pemuda ini, yang begitu berani mengabaikannya. Maaf, aku masih ada yang harus dilakukan. Jika kamu ingin minum, silakan saja. Aku tidak akan menemanimu. Setelah David selesai berbicara, dia berdiri, membawa kotak pedang di punggungnya, merentangkan tangannya untuk memeluk cairan agar-agar Markisa, dan hendak pergi. Luka tertegun sejenak. Dia tidak menyangka akan mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikannya dan ditolak oleh bocah ini. Sebagai pewaris pertama keluarga Stone, kapan Luka menderita penghinaan seperti itu? Ada begitu banyak orang yang menonton. Jika menyebar di mana wajahnya. Semua orang di lantai 9 terkejut dengan kata-kata David. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas spesifik Luka, tapi jelas tidak mudah untuk memiliki perlindungan dari pembangkit tenaga listrik tahap akhir tertinggi di sisinya. Berani sekali anak itu, bukankah ini bodoh? Tunggu Luka kembali sadar, David sudah mengemasi barang-barangnya dan siap untuk pergi. Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Adik laki-laki, agak tidak wajar bagimu untuk melakukan ini. Aku lebih tua darimu, jadi aku bisa dianggap sebagai penatuamu. Apakah ini caramu memperlakukan penatuamu? Luka berkata dengan wajah muram. Saudaraku, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ada begitu banyak orang di sini, jika kamu ingin minum, bisakah kamu membiarkan mereka menemanimu? David menjawab tanpa daya. Dia masih tidak tahu bahwa orang di depannya adalah penerus pertama dari keluarga Stone. Tujuan datang ke sini kali ini adalah untuk melacak penyebab kematian Carter. Andai saja aku tahu, David tidak akan membuang waktu bersamanya, berbicara omong kosong di sini. Aku ingin kamu minum denganku. Luka bersikeras. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Kalau begitu singkirkan semuanya. Tidak, masalah ini sangat penting bagiku, dan aku harus segera pergi. Kamu bisa pergi jika kamu mau, tinggalkan toples anggur di tanganmu, aku akan mencari orang lain untuk minum, lalu kamu bisa pergi. Setelah Luka selesai berbicara, dia melihat botol anggur di tangan David. Dia sebenarnya tidak tahu apa isinya. Hanya saja David membawanya bersamanya seperti ini, dan itu terlihat sangat tua. Luka secara naluriah merasa bahwa itu seharusnya hal yang baik. Pada saat yang sama, mengucapkan kalimat ini juga menguji reaksi David. Jika pihak lain bersedia mengeluarkannya, itu sebabnya dia salah menebak. Jika pihak lain tidak mau mengeluarkannya, aku takut itu benar-benar hal yang baik. Ketika David mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba menyadari. Ternyata dia jatuh cinta dengan cairan agar-agar Markisa miliknya. Orang ini cukup berpengetahuan. Ketahuilah bahwa Anda memiliki hal-hal baik di toples anggur Anda. Jika bukan karena meninggalkan cairan agar-agar Markisa Keselia dan yang lainnya, itu akan meningkatkan peluang mereka untuk memasuki alam abadi. David tidak keberatan membawanya keluar untuk diminum. Bagaimanapun, 30.000 poin dewa telah diperoleh. Hal-hal lain tidak penting bagi David. Tapi cairan agar Markisa ini bermanfaat. Siapapun yang menginginkannya, tidak mungkin bagi David untuk memberikannya. Anggur ini diserahkan kepadaku oleh tuanku, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu. David menolak tanpa berpikir. Oh, aku tidak tahu siapa tuan adik laki-laki itu. Bisakah kamu memberitahuku? Mungkin keluarga Stoneku dan dia adalah kenalan lama. Luka berkata dengan acuh tak acuh. Secara alami, dia tidak benar-benar berpikir bahwa keluarga Stone dan majikan David sudah tua. Sebaliknya, mereka secara tidak sadar mengungkap identitas mereka. Di benua ilahi tengah, kekuatan dan status keluarga Stone dapat digolongkan di antara beberapa teratas. Tidak banyak orang yang tidak takut ketika mendengar nama keluarga Stone. Sungguh. Begitu Luka mengatakan ini, rahang semua orang yang hadir langsung terkejut. Suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ternyata mereka berasal dari keluarga Stone. Pantas saja mereka terlihat seperti naga dan burung phoenix pada pandangan pertama. Keluarga Stone benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Ya, ini harus menjadi pewaris pertama keluarga Stone, Luka, Tuan Stone. Keluarga Stone adalah salah satu dari 5 firma komersial terbesar di benua ilahi tengah, dan pengendali sebenarnya dari firma komersial Dingsheng. Sebagai pewaris pertama keluarga Stone, Tuan Stone benar-benar kaya dan tampan yang layak menyandang nama itu. Siapa bilang tidak? Tapi baru-baru ini saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Stone, tahukah Anda? Ketahuilah sedikit, ada desas-desus gosip bahwa Carter, pewaris kedua keluarga Stone, meninggal secara misterius. Baru-baru ini, ada kepanikan di distrik barat.
Jika pembunuhnya tidak lagi ditemukan, itu mungkin menyebar ke seluruh benua ilahi tengah. Ini tidak terlalu serius. Tidak seserius itu, jangan remehkan kekuatan keluarga Stone. Bersambung.